Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Irian Hidayat. Yang kedua ada Sifa Salsabila. Yang ketiga ada Nur Hayati. Dan yang terakhir ada Muhammad Mahfuz. Di sini kami akan mempresentasikan materi bahasa Inggris yang berjudul pronouns. Silakan teman-teman untuk menyimak materi yang kami sampaikan. Baiklah, kita akan masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pengertian pronoun. Pronoun atau kata ganti adalah kata-kata yang digunakan untuk menggantikan orang atau benda. Pronoun umumnya menggantikan posisi noun, yaitu sebagai subjek, objek, atau komplement. Noun yang berarti adalah suatu kata yang digunakan untuk menamai orang, benda, hewan, tempat, dan konsep abstrak. Sedangkan subjek adalah seseorang atau suatu hal yang menjadi inti dari pembicaraan. Objek adalah mengenai siapa atau terhadap apa si subjek melakukan kegiatan. Dan komplement adalah kata atau kelompok kata yang berfungsi untuk melengkapi makna subjek, verb, atau objek. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Sifa Salsabila. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Muhammad Rian Hidayat tentang bentuk-bentuk pronouns. The first, subjective pronouns, yaitu kata ganti petunjuk yang digunakan untuk menunjukkan orang, hewan, dan benda mati dalam jumlah sedikit maupun banyak dan ditempatkan sebagai subjek dalam kalimat atau awal kalimat. Contohnya, kalimat subjective pronouns I study English every night, atau saya belajar bahasa Inggris setiap malam. Dan untuk kalimat subjektif we have activities this week, kami mempunyai kegiatan minggu ini. Second, objective pronouns, yaitu kata ganti orang atau benda yang berfungsi sebagai objek di dalam kalimat. Dengan kata lain, objective pronouns yaitu kata ganti milik yang dikenai tindakan dan digunakan untuk merujuk objek dalam kalimat tersebut. For example, Dea talked to me last night before she left, atau Dea berbicara dengan saya tadi malam sebelum dia pergi. The third, possessive adjective, yaitu merupakan determiner special adjective yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan atau possession terhadap noun. Possessive adjective terdiri dari my, your, his, her, its, our, dan their. Contoh kalimatnya, this is my apartment, atau ini apartemenku. Dalam kalimat tersebut terdapat kata my yang memiliki arti kepunyaan saya. The fourth, possessive pronouns, yaitu kata ganti untuk menunjukkan kepemilikan seperti milik dia, milik saya, dan milik kamu. Possessive pronouns terdiri dari his yaitu milik dia laki-laki, hers milik dia wanita, mine milik saya, ours milik kami, theirs milik mereka, dan yang terakhir ada yours milik Anda. Contoh kalimat dari kata yours yaitu this fruit is yours, yang berarti buah ini adalah milik Anda. And the last, reflexive pronouns, yaitu kata ganti subjek yang digunakan untuk menunjukkan bahwa subjek dan objeknya adalah orang atau benda yang sama. For example, you have to do your own part, atau Anda harus melakukan bagian Anda sendiri. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Nur Hayati. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang berjudul personal pronoun dan demonstrasi pronoun. Personal pronoun, kata ganti pribadi, adalah kata ganti orang atau benda yang menempati posisi subjek dan objek. Pronoun subjek, kata ganti yang menjadi subjek, pokok kalimat. Contohnya, where is Simon? He is in the kitchen. Pronoun objek, kata ganti yang menjadi objek. Contohnya, my sister hate you. Demonstrative pronoun, kata ganti petunjuk. This, ini, digunakan untuk benda dekat tunggal. Contohnya, this is my pen. Artinya, ini pulpen saya. This, ini digunakan untuk benda dekat jamak. Contohnya, these are your cars. Artinya, ini adalah mobil-mobil kita.
Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Mahfuz. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi tentang indefinite pronouns. Indefinite pronouns adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan orang atau benda dan kuantiti yang belum jelas. Each, yang artinya setiap, tiap-tiap, masing-masing. Contoh, I have two watches, each cost 100,000 rupiah. Artinya, saya punya 2 jam tangan, masing-masing seharga 100.000 rupiah. Fungsi pronouns. Fungsi pronouns adalah untuk menyebut sesuatu atau seseorang sebagai kata ganti benda yang sudah disebut dalam kalimat sebelumnya, atau si pembicara dan pendengar sudah sama-sama mengetahui benda mana yang dimaksud. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.